Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, ini masuk episode 1074 ya. Ya. Pak Andri silakan baca. Baik. Dari wanita usia 68 tahun, janda mati, memiliki 2 anak dari DKI Jakarta, Jemaat Gereja Karismatik. Shalom Pak Eras dan tim Abam, saya jemaat online, sudah 3 tahun setiap hari ikut doa pagi dan Truth ID Pak. Sudah 2 minggu ini saya mimpikan orang yang sudah meninggal. Mama, suami, koko, juga teman dekat dan tetangga. Pak, saya jadi galau, perasaan takut, karena anak-anak masih perlu saya. Mohon doakan saya ya Pak, agar saya panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih Pak Eras, semoga Bapak sehat selalu, amin. Satu kalimat yang Ibu harus camkan. Tuhan tidak pernah bertindak meleset. Jadi selama Ibu hidup suci, ikut doa pagi, ikut doa puasa, berusaha untuk hidup berkenan, Tuhan tidak pernah bertindak meleset. Ia tepat. Ibu bisa mempercayai dia. Tak akan kuragukan pribadimu Elohim Yahweh, pribadimu Tuhan Yesus. Ya, udah. Ibu harus menghormati Tuhan. 2 cara menghormati Tuhan. Hidup suci. 2, tidak meragukan dia. Oke. Selanjutnya pria usia 52 tahun, sudah menikah, dari DKI Jakarta, Jemaat Online Truth ID. Shalom tim Abam, mau tanya ulang, apakah pendaftaran kami di My Rehoboth sudah terregistrasi atau belum ya? Shalom juga kepada Pak Eras dan tim yang ikut mendampingi dan membacakan. Oh ya Pak Eras, ini yang ketiga kalinya ke Abam. Ini masih sama seperti pertanyaan yang tahun lalu, yaitu status saya bersama istri dan anak sebagai anggota GSKI Rehoboth. Karena terkendala di aplikasi tidak dapat login, alias selalu berputar-putar. Dengan demikian kami tidak dapat mengetahui apakah sudah terdaftar atau belum, tapi saya tetap mengikuti ibadah online. Oke. Anda akan kami hubungi. Perintah. Ya. Dihubungi. Ya. Tinggal di mana beliau? Jakarta Pak. Kami akan menghubungi Anda. Terus. Namun doa pagi jarang-jarang mengikutinya. Ada beberapa kali saya juga coba ikut doa pagi. Kemudian Enggak, ikut doa pagi dari Pak Michael Maramis di di Tomohon. Kemudian sambung ke Pak Eras di Jakarta. Setelah doa selesai, saya langsung antar anak-anak ke sekolah. Namun setelah itu kondisi saya menjadi sangat tidak segar. Sebab aktivitas saya setiap harinya adalah di lapangan. Dan harus berkendaraan dengan motor menuju ke beberapa tempat yang berbeda lokasi. Nah, sebentar. Kalau Anda ikut doa pagi yang jam 4 pagi, Anda pasti lemah. Saya pun sering bangun jam 3, jam 2, terus nggak tidur lagi. Tapi saya tidak tidur sampai doa pagi maksudnya. Tapi setelah itu saya tidur lagi 1 jam, 2 jam. Saya segar. Nah, Anda tidak boleh bangun jam 3, sementara Anda sebelumnya, last night, gitu, yesterday, Anda tidurnya di atas jam 10, nggak boleh. Usahakan tidur jam 9, 10, paling lambat setengah 11, Anda baru bangun jam setengah 5, itu cukup. Ya, kalau kurang dari itu ya tetap lemes. Tapi jangan gara-gara itu lalu Anda tidak berdoa. Saya juga sering tidak sempat tidur lagi. Karena pagi mengajar dan lain-lain kan. Tetap seger kok. Ya. Nanti baru tidurnya siang atau waktu istirahat siang 1 jam, setengah jam kita sebentar les gitu di kursi. Bisa. Ya. Terus. Terkadang kalau terlalu capek ikut doa pagi, maka saya berdoa sambil berkendaraan, sekalian curhat-curhatan dengan Bapa di surga. Ya, kalau memang harus begitu, enggak apa-apa. Ya, ngantar anak, terus berdoa pagi, doa sambil naik kendaraan bisa juga. Terus. Entah Bapa di surga tidak mau mendengar ataupun tidak menjawab. Pasti. Terus tidak. Tuhan pasti Tidaklah mendengar. tidak. Pasti. Terus. Tidaklah apa-apa, saya mau belajar untuk tetap bersyukur dan menerima apapun keadaan saya dan keluarga yang saya bina. Iya. Satu harapan saya adalah agar bisa memberi contoh keteladanan kepada istri dan anak-anak. Iya. Sebagaimana yang sudah Tuhan Yesus ajarkan sebelum dia naik ke surga.
Pak Eras jaga kesehatan ya. Belakangan ini suara Bapak terdengar sangat parau dan serak-serak basah. Sekali lagi saya mau berterima kasih atas apa yang Bapak ajarkan kepada kami. Sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada pada orang benar yang selalu berharap kepadanya. Ya. Yang pertama, usahakan untuk bisa ikut doa pagi. Kalau Anda di Indonesia bagian barat, usahakan tidur lebih awal. Jika itu menjadi irama Anda tidak akan merasa lemah. Lalu jangan berpikir begini, aku kurang tidur nih, aku capek nih, aku bakal lemes nih, lemes beneran. Anda tahu, misalnya kalau seorang anak sakit, dia tidak tidur berhari-hari, kok kuat? Dia nggak mikir bahkan bahwa dia akan lemah. Dia berpikir bahwa dia harus tetap siaga menjaga anak. Yo, kita tidak se-ekstrim itu, tapi jangan berpikir karena semalam aku kurang tidur jadi aku lemas bener. Ya. Itu secara psikologi akan mempengaruhi kita, ya. Oke, Tuhan berkati, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 62 tahun sudah menikah dari Sulawesi, Jemaat Gereja Pentakosta. Shalom, saya pendengar online Abam. Saya terberkati setiap doa pagi dan khotbah-khotbah Bapak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu bersama tim Abam. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kembali kasih Ibu. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 38 tahun, Ya. belum menikah di Jawa Timur, Jemaat Gereja Pentakosta. Iya. Shalom Pak Eras dan Bapak atau Ibu Pendeta pendamping dan segenap tim Abam. Sebelumnya saya mohon maaf perihal permohonan doa dan pertanyaan tentang sikap mama saya yang berubah drastis waktu sakit tanggal 16 Mei yang sudah saya kirimkan sebelumnya. Tapi sepertinya belum dibacakan oleh Bapak Pendeta Erastus. Tim Abam sudah merespon melalui konselor yang sudah chat saya melalui WhatsApp. Iya, jadi kadang-kadang kalau itu masalah ada pribadinya terlalu panjang dan mungkin tidak dibutuhkan oleh pendengar yang lain, langsung di-chat oleh atau dihubungi oleh konselor kami. Oke. Tetapi mama saya yang sakit beberapa kali bertanya, Pak Eras sudah jawab Abam? Saya jawab, belum mah, mungkin masih antri. Kadang mama saya mengigau, Bapak Gembala yang benar, Pak Eras bangun jam 1 malam mendoakan jemaatnya. Maklum Pak, mama saya orang yang tidak pernah mau mendengar firman Tuhan selain Pak Eras. Sekalipun itu ibu gembalanya sendiri. Oh, oke deh. Sampai pesan ini ditulis, kondisi mama saya sudah jauh mendingan Pak. Hanya saja masih susah tidur waktu malam dan emosinya masih naik turun. Mohon doanya Pak. Bagi kami, Bapak Erastus dan Truth ID adalah teman yang dikirim Bapak Elohim Yahweh untuk menguatkan kami di masa-masa kesesakan dan sulit. Kami tidak memiliki saudara jasmani dan rohani yang ada di masa sulit kami. Mereka ada, tetapi seakan-akan jauh juga tidak ada. Saya bersyukur atas keadaan ini. Saya percaya keadaan ini melatih kami untuk mengandalkan Bapa saja dan menjadikan Bapa satu-satunya kebahagiaan kami. Maaf Pak, terlalu panjang. Salam ketemu di langit baru, bumi baru. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi tentu kami akan memberikan pelayanan khusus untuk orang-orang tua seperti ini, ya. Dan kami akan mendoakan. Serius kami peduli. Yang untuk itu kami ada. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 48 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Jawa Barat, salah satu gereja Protestan ya Pak, kesukuan. Ya, gereja Kristen Protestan tapi Protestan, kesukuan ya. Oke. Shalom Bapak dan tim Abam, ini kedua kalinya saya bertanya. Saya mau saran Bapak, bagaimana saya harus mengambil keputusan bijak dalam masalah ini? Saya dari gereja Protestan, kesukuan. Saya punya pergumulan, kami dulu aktif di pelayanan, suami majelis atau penatua. Saya kadang juga melayani sekolah minggu walau masih belajar. Anak-anak juga rajin kami bimbing mengikuti kegiatan di gereja, padahal saya juga dulunya bukan Kristen. Seiring dengan waktu, kebutuhan kami juga sudah mulai bertambah. Anak-anak mulai besar, kami harus bekerja keras untuk menyiapkan masa depan mereka. Dalam pergumulan panjang, akhirnya saya memutuskan jadi TKW, tenaga kerja wanita di Taiwan. Selama 9 tahun, saya sudah berhasil menyelesaikan anak yang pertama kuliah sampai wisuda, dan akhirnya saya pulang ke Indonesia dan tidak bekerja di luar negeri lagi.
Tetapi saya masih punya tanggung jawab karena adiknya juga sekarang lagi kuliah baru semester 2. Dan puji Tuhan juga jalan Tuhan saya di Indonesia dapat pekerjaan, bantu-bantu anak saudara dan anak-anak juga selesai kuliahnya. Mereka sudah bekerja semua. Saya juga berhenti bekerja. Sekarang saya lagi mendalami keterampilan saya menjahit. Juga karena faktor umur yang sudah mau masuk usia 50 tahun, saya bersiap-siap menyiapkan diri ke langit baru, bumi baru. Dari arahan Pak Eras, yang jadi masalah suami kepahitan di gereja. Akhirnya kebetulan kami juga domisilinya pindah agak jauh dari gereja kami. Kebetulan dekat tempat kami juga ada gereja, sama-sama gereja kesukaan tadi. Jadi ibadah kami di gereja yang dekat rumah. Tapi yang jadi masalah, gereja kami yang dulu tidak bisa terima kami bergereja di dekat rumah kami dengan alasan anggota gereja kami kok ke gerejanya di gereja orang, Ya katanya. udah pindah saja, membuat surat pindah gereja. Itu mestinya juga nggak jadi masalah. Kalau Anda pindah gereja karismatik gimana? Apakah perlu harus mesti lapor? Memang etikanya lapor, tapi itu bukan hal yang mutlak. Ingat, gereja tidak menyelamatkan. Tetapi kesantunan juga tetap kita jaga, walaupun tidak mutlak. Jadi gereja yang lama itu kayak nuntut itu ya. Iya, Pak. Oke, terus. Dengan alasan juga kami nanti kalau ada apa-apa mau melayani siapa. Sebenarnya mereka menegur karena persembahan kami tidak ada di gereja yang dulu. Kami persembahan di gereja yang dekat rumah. Ya jelas datang ke gereja di mana kita berada, di situ kita memberi persembahan. Terus? Sebenarnya malu Pak saya bicara tentang masalah persembahan ini karena yang mereka anggap adalah persembahan kami dalam kurung uang, melainkan bukan kaminya. Iya, ini gereja-gereja model begini tidak membawa orang ke surga ini sebenarnya. Ya, Iya, urusannya duit. duit. Ya, terus? Saya juga berulang-ulang minta ke suami, ayo kalau tidak nyaman di gereja yang dulu kita pindah saja. Toh suami tidak mau dengan alasan sama-sama ke sinode yang sama. Itu juga sudah saya ajak. Tapi saya harus beri catatan, tidak semua gereja yang satu sinode seperti ini melakukan hal yang sama. Iya. Ini tergantung majelis atau pendeta setempat. Iya, betul. Ya. Banyak kok gereja Protestan kesukuan yang tidak mengejar-ngejar kolektor seperti ini ya. Betul. Jadi yang salah ini bukan gerejanya, tapi oknum. Oke. Saya jelasin ke pengurus dan juga pendetanya, sabar ya ibu dan bapak, suami saya belum mau ke gereja yang dulu menunggu sampai dia mau lembut hatinya. Bagaimana ya Pak sarannya agar hati saya tenang? Terima kasih Bapak Eras dan tim Abam atas saran. Tenang aja, nggak usah dibikin masalah. Sampaikan kepada mereka kami sekarang sudah pindah dan mulai hari ini uang kami persembahkan untuk gereja di mana saya mendapat makanan rohani. Anda makan di warteg, bayarnya di Tegal tuh gimana? Di warteg bayarnya di Padang. Atau Anda makan di restoran Padang tapi Anda bayarnya di warteg, kan nggak boleh gitu, nggak bisa. Ya, Pak. Ya, oke. Tuhan berkati. Selanjutnya dari wanita usia 43 tahun, sudah menikah dari DKI Jakarta. Saya menikah tidak seiman, pernikahan saya dilangsungkan secara agama lain, Islam, sedangkan iman saya Kristen. Apakah saya harus dibaptis ulang? Terus apa yang harus pertahankan pernikahan saya? Karena saya tidak sejalan Apa dengan saya harus mempertahankan pernikahannya Iya. gitu? Karena saya tidak sejalan dengannya. Untuk saat ini agama kita masing-masing. Apa yang harus saya perbuat? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, kalau kamu harus tetap menjadi orang percaya, tidak perlu dibaptis lagi, kamu cukup bertobat minta ampun. Tapi kalau kamu tidak sejahtera, bagus juga dibaptis lagi. Ya, karena kamu seperti telah berkhianat kepada Tuhan. Lalu apa kamu harus cerai? Alkitab mengatakan kalau pasanganmu tidak seiman, jangan mengusahakan perceraian. Tetap. Apalagi kalau kamu sudah punya anak. Tetapi kalau dia mengendaki perceraian, nah kamu tanya Tuhan. Kata Alkitab, ya kamu tidak salah. Ya. Nah, saya kira itu nasihat Paulus ya. Tentu kita percaya Paulus diilhami Roh Kudus. Jadi sekarang jangan mengusahakan perceraian, tapi kalau dia mau menceraikan kamu, terima saja.
Jangan sampai kamu menjual Yesus demi seorang laki-laki atau demi keluarga. Yesus harus lebih berharga dari keluarga, dari siapapun, dari anak, dari suami, atau dari siapapun. Ya, percaya kepada Yesus, keselamatan itu segalanya. Teruskan. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 36 tahun, sudah menikah, memiliki dua anak, jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Ya. Shalom Om Eras dan tim Abam. Saat membaca buku Om Eras yang berjudul Mengupas Hal Warisan, ada satu buah pikiran yang muncul di otak saya. Kenapa gereja tidak pernah membuka kelas membaca Alkitab bersama-sama untuk anak-anak setiap hari secara bersamaan, guna mempersiapkan anak-anak menjadi anak panah? Kalau terkendala waktu mungkin bisa by Zoom. Kalau di agama lain, ya, Muslim, anak-anak dari kecil sudah diajar membaca kitab dan mengaji. Kenapa kita juga tidak membiasakan anak-anak membaca bersama seperti diberikan tafsirannya? Semoga bisa difasilitasi di gereja ya Om Eras, God bless you. Ini usul yang bagus ya. Ini usul yang bagus ya. Iya, Pak. Dari NN usia 36. Ini serius, bagus ini. Kalau bisa dilakukan bagus ya. Oke. Saya memperhatikan serius hal ini ya. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 60 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak dari Jawa Timur, Jemaat GSKI Surabaya. Saya baca Lukas 19 ayat 2-9 dan intinya pada ayat 8 dan 9 yang berbunyi, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Lukas 19 ayat 2-9 ini mengandung makna figuratif, dan salah satu artinya adalah bahwa Zakeus, seorang koruptor, pemeras pungli gratifikasi, yang kaya raya dan dengan sungguh-sungguh ingin bertemu dan mau mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya Zakeus pun bertemu dan mengenal Tuhan Yesus, hingga hadirat Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus ada di rumah dan seisi rumah Zakeus, dalam kurung keluarga, karena Allah Bapa Elohim dalam nama Tuhan Yesus berkenan kepada Zakeus dan keluarganya, anak istrinya. Artinya, Zakeus dan seisi rumahnya bertobat ekstrim, radikal atau total. Oleh karena pertobatannya, maka Zakeus dan keluarganya tidak mau lagi menikmati kekayaan mereka yang merupakan hasil dosa atau korupsi dan lain-lain, dengan cara membuang harta kekayaannya sekitar 90% diserahkannya keluar rumahnya atau untuk memuliakan Bapa dalam nama Tuhan Yesus, di mana 50% diberikannya untuk memberkati orang-orang miskin dan sisanya 80% untuk orang-orang lainnya yang membutuhkan. Jadi, menurut pemahaman saya, jika seorang koruptor kaya raya bertobat dan dikehendaki Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus, maka semua harta kekayaan yang diperkirakan secara jujur adalah hasil korupsi dan lain-lain tidak boleh dinikmati sama sekali atau untuk dirinya dan keluarganya, atau diri dan keluarganya atau rumahnya bersih dari harta hasil korupsinya tersebut. Tapi faktanya berbeda dan ini tidak terbantahkan karena sekarang ini, karena sangat masif koruptor yang bersangkutan bertobat 100% waktunya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi harta kekayaan hasil korupsinya dinikmati sepenuhnya untuk hidup dan kehidupan ataupun kesenangan atau kepentingan diri beserta anak istri. Iya. Sebelum diteruskan ya, pelacur yang bertobat, orang berdosa, itu memecahkan bulipu alam juga hasil pelacuran. Iya, Pak. Ya kan? Dipecahkan, diurapkan ke Yesus. Zakeus juga. Ya. Tapi ini bukan figuratif sebenarnya. Figuratif itu kan kiasan ya. Ini tindakan konkret, tindakan nyata untuk menunjukkan pertobatannya sungguh-sungguh. Ya? Betul, Pak. Oke. Ini benar. Mestinya hasil kejahatan yang menghasilkan uang itu dikembalikan ke Tuhan. Kalau dia masih menikmati, dia
sebenarnya masih hidup dalam dosa. Iya. Dia harus semacam membuat seperti penyucian uang, Iya, tapi yang positif untuk Tuhan. Ya, oke, teruskan. bahwa penyelenggaraan negara atau pemerintah hampir 100% adalah koruptor, dan saya antitesanya, Pak, sejak lebih kurang 16 tahun yang lalu. Saya tahu karena saya ex kepala kantor pertanahan atau kepala seksi hak tanah yang basah selama 22 tahun. Tapi saya dinolkan Bapa atau Tuhan Yesus dari uang haram. Hidup sangat super sederhana. Oke. Apakah pertobatan koruptor yang demikian itu sesuai dengan kehendak Bapa dalam nama Tuhan Yesus? Tidak. Bahkan ada pendeta yang mantan pengusaha yang dulu kolusi, kekayaannya juga masih dinikmati sendiri. Yeah. Ini pasti dia hidupnya nggak benar, nggak mungkin benar. Dan saya perhatikan nggak benar. Yeah. Oke, teruskan. Kalau pemahaman saya, mudah-mudahan saya tidak keliru, Benar, itu benar. Saya pernah mengkhotbahkan kok hal ini. Terus, bahwa kalau koruptor bertobat, maka pertobatan koruptor tersebut supaya dikehendaki atau sesuai dengan kehendak Bapa dalam nama harus Tuhan membuang. Yesus, adalah harus seperti pertobatan Zakius. Iya, harus membuang semua hasil kejahatannya. Yeah. Membuang bukan membuang semua, tapi minta petunjuk Tuhan. Tidak boleh menggunakan untuk kesenangan sendiri. Sekarang hasil dari bukan korupsi saja kita harus berikan ke Tuhan sepenuhnya, apalagi hasil korupsi. Terus, Artinya harta kekayaan koruptor tersebut tidak boleh dinikmatinya lagi, betul. tetapi harus digunakan semaksimalnya untuk pekerjaan Allah Bapa di dalam nama Amin. Tuhan Yesus, Ya, baik melalui gereja maupun proaktif langsung mencari jiwa-jiwa dan menolong jiwa-jiwa dalam ekonomi juga, seperti dengan mencari di kolong jembatan dan lain-lain. lebih rusak lagi kalau pendetanya menikmati hasil uang korupsi itu. Ikut ya Pak. Ngerti? Dia korupsi uangnya di gereja jadi rumah mewah, mobil bagusnya pendeta. Udah kutuk semua itu. Itu kutuk semua itu. Terus, Jika tidak demikian pertobatan seorang koruptor, maka tidak benar atau yang bersangkutan seperti dalam Alkitab disebut munafik dan ular beludak. ya, Iblis menyamar jadi malaikat terang, dengan kata lain pertobatan koruptor versi munafik atau versi ular beludak. Mohon penjelasannya Pak Heras, terima oke, kasih. sudah saya jelaskan, saya setuju itu. Ya, bagus sekali idemu, karena saya juga pernah menyinggung mengenai dalam khotbah saya. Jadi semacam diputihkan dosanya dengan cara membuang semua hasil kejahatannya ini untuk sesamanya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 40 tahun sudah menikah dari Jawa Tengah, jemaat gereja Protestan, Pak. Shalom Bapak Erastus yang terhormat, saya merasa sangat terberkati melalui pengajaran-pengajaran Bapak. Saya baru mengikuti kurang lebih selama 1 tahun belakangan ini. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya seorang istri, sudah menikah selama 11 tahun dan belum dikaruniai seorang anak. Pernah mencoba program tapi berhenti karena kendala biaya. Pada usia pernikahan 2 tahun, saya mengetahui bahwa saya menderita endometriosis yang menyebabkan kesuburan terganggu, namun kata dokter masih mungkin untuk hamil. Seiring berjalannya waktu, saya sempat putus asa, terlebih ketika suami saya sangat menginginkan anak dan dia sempat terjatuh dalam dosa perselingkuhan dengan teman kerjanya yang juga saya kenal meskipun tidak dekat. Itu alasan saja. Jangan selingkuh karena istri tidak bisa memberi anak. Itu jahat. Itu jahat. Biar sudah punya anak banyak juga selingkuh, memang dasarnya mau selingkuh. Ya, terus. Memang perselingkuhannya tidak sampai mempunyai anak, namun hal itu membuat saya hancur hati ketika mengetahuinya. Kalau sekalian punya anak, dia biar tahu betapa jahatnya perbuatan itu dan dia akan tahu akibat kejahatan tersebut. Terus. Pernah ada keinginan untuk mengakhiri hidup, namun bersyukur Tuhan masih menolong melalui sahabat saya yang menguatkan saya. Saya akhirnya mengampuni suami saya dan temannya, sekalipun jika teringat saya masih minta ampun pada Tuhan karena masih terasa sakit. Bapak, sekarang saya sudah merasa bahwa tidak dikarunia anak pun tidak apa-apa. Tapi suami saya masih tetap menginginkannya. Kamu diam saja, ya.
usiamu sudah berapa tahun? 40 tahun. Sebenarnya masih ada kemungkinan kau punya anak, ya. Kamu tenang saja. Biar Tuhan yang menjadi pembela kamu, ya. Kalau dia cinta kamu, kau punya anak atau tidak, itu nggak jadi masalah. Dia mencintai dirinya sendiri dan tidak mencintai istrinya secara benar. Padahal kita berkata, cinta istrimu seperti kau mencintai tubuhmu sendiri. Dia tidak mencintai kamu sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan kamu harus terima kenyataan ini, karena kamu sudah memilih dia jadi suamimu. Biar sekarang kamu menjadi kekasih Tuhan saja. Dan tidak terlalu berharap kepada pria model ini. Tentu diharapkan dia bertobat dan berubah. Pertanyaan saya, bagaimana saya harus berdoa tentang hal ini, Pak? Doa itu dialog, jadi dialogkan dengan Tuhan. Terus, Apakah tetap meminta mujizatnya atau hidup saya? dialogkan dengan Tuhan, bercakapkan dengan Tuhan. Ya. Saya takut jika saya berdoa salah karena masih mengutamakan keinginan daging saya. Dialogkan dengan Tuhan biar kau tahu kehendak Tuhan di mana. Mohon pencerahannya dari Bapak. Semoga Bapak senantiasa diberkati. Sudah cukup pencerahan dari saya, ya. Ya. Kamu jangan berharap banyak kepada suamimu seperti ini. Kalau dia bertobat, maka dia akan bisa menjadi suami yang baik. Kalau dia tidak bertobat, tidak berubah, dia akan selingkuh lagi. Dia pakai alasan macam-macam. Tapi ingat, ketidaksetiaan mendatangkan kutuk. Ya. Kamu selamatkan dirimu. Ikut ruta.id, doa pagi. Ya. Kamu tidak punya anak, tidak menjadi masalah. Tidak punya suami pun nggak jadi masalah. Keadaan terburuk kalau suatu hari dia selingkuh, dia punya anak, kamu hidup sendiri, nggak apa-apa, ya. Tapi itu tidak kita harapkan. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 18 tahun, pelajar jemaat gereja Protestan. Mengapa Tuhan menciptakan manusia dan apakah tujuan Tuhan menciptakan manusia? Pada mulanya Allah ingin memiliki makhluk yang bisa berinteraksi dengan Allah dan menyukakan, menyenangkan hati Allah. Hanya makhluk jenis ini yang bisa menjadi kesukaan Allah. Tetapi ternyata manusia jatuh dalam dosa. Ya, manusia mestinya diciptakan untuk membuktikan kesalahan iblis. Kesalahan iblis bisa dibuktikan dengan keadaan manusia yang taat dan dengar-dengaran. Tapi sayang manusia gagal. Akhirnya Tuhan Yesus yang menggantikan tugas itu, ya. Oke. Kita teruskan dengan NN 65 tahun. Ya. NN 65 tahun dari Sulawesi. Shalom, bolehkah kami bertanya tentang pernyataan Bapak Pendeta Erastus yang terhormat bahwa Yesus bukan juru selamat tapi Yahweh? Itu potongan video yang jahat. Maksudnya Yesus bukan juru selamat inisiator, tapi Yesus juru selamat eksekutor. Yang berinisiatif bukan Yesus pada mulanya, tapi Bapa. Ya. Jadi Yesus adalah juru selamat 100% ya. Tapi Yesuslah pelaksana. Tanpa pelaksana kita sia-sia. Tapi tanpa inisiator tidak ada juru selamat. Oke? Terus. Kami kurang paham dengan pernyataan ini. Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Jadi potongan video itu tidak benar. Ya harus mendengar selara keseluruhan. Kalau orang itu tidak bertobat, suatu hari kita tidak akan melihat orang itu ke neraka. Tidak akan melihat dia di surga. Dia pasti tidak di surga. Ini jahat sekali. Dia merusak nama baik. Ya, gereja harus percaya Yesus juru selamat. Orang ini jahat sekali. Kalau dia anak Allah, dia tidak akan buat itu. Dia tidak akan membuat potongan itu. Jadi kalau dia buat potongan itu, dia bukan anak Allah. Dan siapa anak siapa kalau bukan anak Allah. Kalau dia tidak bertobat, kita tidak akan pernah ketemu orang itu nanti di surga. Itu jahat sekali. Sangat jahat. Yesus juru selamat. Setiap minggu kebaktian kami selalu mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Yesus. Ya. Jadi kalau ada orang berkata bahwa saya tidak percaya Yesus Tuhan, itu jahat. Jahat itu. Karena saya tidak pernah mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan juru selamat inisiator, tapi Yesus juru selamat eksekutor. Karena kita melupakan Yahweh sebagai inisiatornya. Teruskan.
Pada sebenarnya usia sekarang adalah persiapan diri untuk menyambut bumi baru. Tapi kami jadi bingung dengan pernyataan ini. Besar harapan kami mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pernyataan itu. Di Manado sudah ada GSKI berpusat di Tomohon dan kami hanya simpatisan. Kami dari gereja Protestan. Namun merek gereja tidak menyelamatkan karena karakter Kristus yang pokok Ya, terlihat dalam hidup ini. Tuhan memberkati. karena potongan video itu gereja-gereja yang dulu sahabat saya juga udah meninggalkan saya. Dan di mana-mana sampai seluruh pelosok daerah sampai luar negeri menganggap saya itu sesat, tapi enggak apa-apa ya. Karena memang kebenaran itu akan selalu dilawan oleh iblis ya. Saya cuman mau mengatakan kalau orang mengatakan saya sesat, kamu lihat roh apa yang ada pada dia. Kalau dia punya Roh Kudus, dia tahu roh apa yang ada pada saya. Ini pertaruhan ya. Baik saudara, ini episode 1074. Kita akan masuk ke 1075. Oke. Sampai jumpa.